Saya menemukan kejanggalan pada konteks fenomena, saya sebut sebagai sebuah fenomena Gus Fuad Pleret. Apa yang diungkapkan oleh Gus Fuad Pleret yang dipermasalahkan oleh Abnaul Khairat, para alumni atau keluarga besar Al Khairat di Sulteng, ada kejanggalan. Menurut saya, kejanggalan itu justru terletak pada komunitas, atau bahasa yang mudah bisa dipahami itu kelompok penggugat. Yang menurut saya nampak berlebihan dan overacting sampai pada ungkapan atau sampai memunculkan sebuah ungkapan yang berlebihan, atau bisa saya sebut sangat arogan. Dan itu nampak, paling tidak kalau saya tidak menyebut pihak pengacara penggugat, paling tidak apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab itu sebuah sikap refleksi yang sangat arogan menurut saya. Logikanya, orang menggugat atau mengajukan ke pihak berwenang atau menaikkan fenomena ini menjadi kasus hukum. Pihak yang menggugat, yang menaikkan atau yang mengajukan fenomena Gus Fuad menjadi kasus hukum, itu harusnya kan memposisikan diri sebagai orang yang terzolimi kalau memang iya, dan nanti akan diputuskan oleh pihak pengadilan. Etika orang terzalimi itu kan harusnya lebih bersahaja, menunjukkan atau mencerminkan sikap orang yang terzalimi, sehingga pantas untuk dibela oleh pihak pengadilan, pantas untuk mendapatkan perlindungan. Dan orang yang akan melindungi, akan membela, akan membuat keputusan yang kemudian menjadi sebuah keputusan yang mengangkat harkat martabat orang yang terzalimi itu bisa dikatakan pantas. Karena memang dia yang mengajukan kasus hukum ini melalui advokat, melalui pendamping, itu memang betul-betul orang yang terzalimi, sehingga pantas untuk mendapatkan hak harkat martabat kemanusiaan yang dimiliki orang yang mengajukan fenomena ini dalam kasus hukum misalnya. Tapi menurut saya ya bermula dari keheranan saya saja, tentu akan memunculkan keheranan publik. Ini orang mengajukan ke pihak berwenang atau ke pihak pengadilan atau menuntut perlindungan hukum, hidup di tengah sebuah negara yang memang berbasis hukum, tapi dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan, arogan. Contoh konkretnya begini, biar gak usah bertele-tele.
Dia menggugat fenomena apa yang diungkapkan oleh Gus Fuad, katakan begitu, dengan fokus pada satu kata. Saya nggak mau menyebut, nanti kebiasaan, karena masih bisa dengan cara lain saya untuk memahamkan. Kecuali kalau tidak ada cara lain untuk memahamkan, mungkin saya akan menyebut satu kata ini. Katakan kata ini itu diawali dengan M dan apa huruf terakhirnya, bisa dipikir sendiri. Dia menuntut atas ungkapan yang dianggap ujaran kebencian atau merendahkan harkat martabat seseorang yang telah mereka muliakan misalnya. Tapi dalam kesempatan yang berbeda, dia penggugat ini mengungkapkan kata yang sama dengan istilah yang dia gugat, yang dikeluarkan oleh Gus Fuad. Gus Fuad mengatakan satu kata, des, begitu misalnya. Kemudian dia mempermasalahkan kata des, tapi dia sendiri juga mengatakan kata des. Bahkan tidak kalah mengerikannya ungkapannya itu. Gus Fuad mengungkapkan sebuah kata bla bla, mo bla gitu kan. Katakan mo bla, katakan begitu. Mo bla bla. Gus Fuad mengatakan mo bla bla. Dia menggugat ungkapan Gus Fuad yang mengungkapkan mo bla bla. Tapi dia juga mengungkapkan bahwa Gus Fuad itu ya mo bla bla. Rizik Syihab juga begitu. Gus Fuad itu mo bla bla, bahkan dikata-katain dengan cara yang lebih tegas, kasar. Ini artinya apa? Ketika mereka menggugat Gus Fuad juga bisa menggugat hal yang sama. Mereka menggugat Gus Fuad mengungkapkan mo bla bla. Gus Fuad juga bisa mengungkapkan mereka itu mengungkapkan mo bla bla. Sebenarnya juga harus sama-sama diterima oleh pihak pengadilan, pihak kepolisian, dan harus sama-sama diangkat. Ini kalau fairness ingin menganggap bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum, di hadapan hukum. Nah, tentu akan menambah pekerjaan polisi dan akan menambah pekerjaan pihak pengadilan, dan juga menambah energisitas kedua belah pihak. Karena sudah sama-sama impas. Larangan mengungkapkan mo bla bla di satu sisi, di sisi lain dia juga mengungkapkan mo bla bla kepada Gus Fuad misalnya. Ini kan sudah impas. Lah, kalau sudah impas seperti ini, pertanyaannya resolusinya ya pakai pendekatan resolusi pakai pendekatan langkah resolusi atau langkah damai. Bagaimana pemerintah memediasi dua belah pihak ini untuk damai dalam satu kata. Meskipun dasar persoalannya ini belum selesai. Yang mendasari persoalan itu sebenarnya kan ada yang mendustakan nasab untuk kapitalisasi, untuk glorifikasi, untuk legitimasi keberagamaan umat Islam, bahkan untuk instrumen kehendak kuasa. Imbasnya kan luar biasa nasab ini. Bahkan dengan kenasaban ini juga berimbas untuk arogansi orang-orang tertentu.
atas nama kenasaban. Dan itu nampak, nggak usah jauh-jauh, belak-belakan lah dalam konteks ini. Bahar Smith itu juga sudah sangat menampakkan, dan itu viral. Bagaimana dengan kenasaban itu, sikapnya itu nampak arogan dengan menggunakan nasab ini untuk menafikan nasab orang lain, dan untuk menciptakan kelas seolah-olah lebih tinggi daripada kelas yang lain. Ini real. Nah, ini kan persoalan dasar, persoalan awalnya kan sebenarnya persoalan nasab. Ini kan ada kebohongan, ada kedustaan. Hoakah atau tidak? Karena ini sudah ditemukan oleh Kiai Imaduddin Osman. Dan itu sudah melalui proses perdebatan, diskursus. Diskursus akademis. Sebagai bentuk diskursus yang memang mengarah pada dialektika pengembangan nalar keilmuan dalam konteks riset historis tentang kenasaban. Menarik, bisa menghasilkan tesis, bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang terbit di jurnal, karya ilmiah kan. Juga bisa membuka wacana masyarakat publik. Apakah ini bentuk kajian rasial, rasisme? Oh tidak, ini kajian ilmiah. Untuk membaca asal-usul genealogi seseorang, asal-usul, bisa saja genealogi keilmuan maupun genealogi kenasaban. Ini kajian ilmiah. Meskipun di situ ada unsur ras Ba'alwi, kelompok Ba'alwi, tapi sebagai sebuah kajian ilmiah, bukan sebagai sebuah temuan yang mengadu domba. Adu domba itu kan efek yang merasa terusik silsilahnya, nasabnya. Tapi kan mereka punya hak untuk menjelaskan secara ilmiah tentang kebenaran genealogi atau kenasaban itu, tanpa membalik dengan cara-cara framing. Seolah-olah justru yang rasis itu bukan dari kajian tesisnya, yang rasis itu yang masuk dalam fenomena kajian, kemudian membesarkan klannya sebagai sebuah klan yang valid, klan yang kuat, klan yang tidak bisa ganggu-gugat, klan yang paling sahih. Terus kemudian merendahkan tesis dan merendahkan orang-orang yang mencoba melakukan riset melalui tesis itu. Saya kira itu. Sehingga kembali kepada pembahasan awal, kayak ini saja. Kayak orang sholat, membatalkan orang sholat, sebenarnya dia sendiri dalam keadaan sholat, dia juga batal. Menggugat orang mengungkapkan kata MO bla bla, dia sendiri mengungkapkan kata MO bla bla. Mengkasuskan Gus Fuad dalam konteks ungkapannya, tapi dia sendiri mengungkap sama dengan yang diungkapkan oleh Gus Fuad Barat. Ini kan problem. Sebenarnya impas sebenarnya, tanpa harus diteruskan ke pengadilan. Kalau pengadilan meneruskan ini sampai sebuah keputusan hukum, ya sebenarnya Gus Fuad juga punya kewenangan untuk mengajukan hal yang sama. Mengajukan pada orang yang menggugat itu. Untuk menutup pemaparan saya ingin membaca puisi yang saya buat dan diterbitkan pada tahun 2014. Ini bukunya, setebal 300 halaman. Ini waktu saya masih di Jakarta saya tulis ini. Ada dua puisi yang ingin saya baca. Yang pertama, pantaskah sebuah telaga
Kau membuat manusia terancam. Maulaya, bersama nafas rahmanmu, aku merasakan kehadiranmu, menguatkanku melepas lelah dan dahaga. Membaca kesabaran menanti wajah indah, penuh keagungan dan berwibawa. Maulaya, aku akan selalu mengerti maksud sandi 99 dalam genggamku yang aku baca di pinggiran telaga. Memantulkan keyakinan dan rasa. Di tengah guratan leher wajah dunia. Puisi yang kedua, keraguan yang membelit setelah mendengarkan cacianmu. Maulaya, mengapa masih ada keraguan pada dua kalimat kesaksianku? Dengan melupakan makna hidup dan mati. Sementara aku sudah dalam selendang keagunganmu. Mengawal peradaban Adam, menandai kenangan yang pergi dan datang, menghapus keraguan dan kebencian, kesedihan dan bahagia, kehampaan dan kosong. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.